Assalamualaikum Ibu Lesa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar Bapak sendiri gimana nih? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Iya, izin Bu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Bapak. Kenapa, ada apa Pak? Ini Ibu, saya mau ada sesi coaching nih sama Pak Erwin nanti. Iya. Jadi mohon bantuannya Ibu untuk mengobservasi saya terkait dengan coaching tersebut Ibu. Oke, baik. Jadi kehadiran saya di sini Bapak meminta waktu saya untuk mengobservasi gitu ya Pak ya? Betul, Oke, betul. Di sini saya akan mencoba memberikan dukungan ya, terkait kegiatan coaching dan meningkatkan kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching hari ini. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan sesi coaching hari ini? Iya, insya Allah Ibu siap, insya Allah siap. Siap ya Pak ya? Iya, insya Allah. Baik. Siap. Sebelum Bapak memulai proses coaching hari ini, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan gitu ya. Jadi sebelum Bapak nanti memulai coaching bersama Pak Erwin, ada sesuatu hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu seperti itu ya Pak ya. Dan nanti akan ada hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak seperti itu. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian yang nanti akan Bapak laksanakan. Jadi ya di dalam coaching itu nanti saya akan menyediakan sebuah rubrik. Nah, berarti otomatis Bapak harus mengikuti rubrik yang telah saya siapkan seperti itu. Siap, Pak, siap, ya. Ibu. Ya. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati pada saat Bapak melakukan proses coaching nanti, saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Maksudnya seperti apa? Apakah Bapak coaching itu nanti menggunakan alur tirta atau tidak? Iya. Alur tirta itu sendiri apa sih gitu ya? Apakah Bapak sudah mengetahui alur tirta sebelumnya mungkin? Pernah sedikit gitu terkait dengan tirta, tetapi belum begitu mendalam karenanya konsultasi sama Ibu. Iya, baik. Jadi sudah pernah mendengar kata tirta gitu ya, udah, tapi sudah. jauh lebih dalamnya belum paham gitu ya Pak ya. Oke, baik ya. Jadi di dalam coaching itu nanti Bapak harus menggunakan alur tirta, di mana tirta itu ada pengertian atau singkatannya gitu ya Pak ya. Tirta, di mana T-nya adalah tujuan umum. Jadi nanti itu Bapak bisa menanyakan pada coach. Otomatis Bapak kan sebagai coach ya. Iya. Nanti Bapak bisa menanyakan kepada coach, tujuannya itu untuk apa sih, permasalahan yang akan diselesaikan itu tujuannya apa, seperti itu. Siap. Lalu tirta, T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi sebuah masalah. Iya. Otomatis kan ketika Bapak nanti coaching itu kan, coach itu tuh akan istilahnya menceritakan permasalahan yang dia hadapi seperti ya. Jadi nanti Bapak mengidentifikasi sebuah masalah yang dihadapi oleh si coach seperti itu. Lalu ada R-nya. R-nya adalah rencana aksi. Rencana aksinya seperti apa? Dan yang terakhir ada TA, tirta. TA-nya berarti ada tanggung jawab. Seperti itu ya Pak. Jadi tirta itu adalah singkatannya, ada pengertiannya. Jadi ketika Bapak mau melaksanakan sebuah coaching bersama coach Bapak, nanti Bapak harus menggunakan alur. Alurnya tidak boleh asal gitu ya Pak. Nah, alurnya itu adalah menggunakan alur tirta. Iya. Siap Ibu, siap. Iya, selanjutnya saya akan mengamati bahwa Bapak melakukan percakapan coaching ini tuh berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak, seperti itu. Dimana prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coach gitu ya. Jadi yang pertama adalah membentuk kemitraan dengan coach. Kemudian menggali kompetensi coach. Lalu dengan proses yang kreatif gitu ya. Jadi jangan monoton seperti itu ya. Lalu memaksimalkan potensi yang Bapak miliki. Itu adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam coaching seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau tadi ada tirta gitu ya. Selanjutnya ada potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh. Gitu ya Pak ya. Kehadiran penuh dalam coaching. Kehadiran penuh dalam coaching itu apa maksudnya? Berarti ketika Bapak nanti mau meng-coaching teman Bapak atau coach Bapak, otomatis Bapak harus hadir sepenuhnya gitu ya. Pada saat mulai pembukaan pertama nih sampai nanti di refleksi akhir, berarti Bapak otomatis harus hadir penuh
di situ ya. Jadi jangan sampai di pertengahan Bapak teh meninggalkan koci Bapak itu nggak boleh ya Pak ya. Ya, siap, Lalu siap. selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, otomatis. Ya. Otomatis ketika Bapak mau mengcoaching koci, Bapak harus membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Jangan asal-asal seperti itu ya Pak ya. Siap. Oke. Lalu Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Selain Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak juga perlu mendengarkan siapa? Berarti koci gitu ya. Ketika kocinya bercerita, berkeluh kesah, berarti Bapak harus mendengarkan, harus menjadi pendengar yang baik gitu ya. Nah, di sini mendengarnya itu menggunakan rasa. Kalau tadi kan alurnya Tirta. Kalau sekarang ada ketika Bapak mendengarkan koci itu harus menggunakan atau mendengarkannya dengan rasa. Jadi rasa itu ada singkatannya juga. Iya, Bapak ada rasa itu ada singkatannya. Rasa itu di sini yang pertama R-nya ada receive gitu ya, receive atau menerima gitu ya. Lalu selanjutnya ada yang kedua ada A gitu ya, ada as atau memberikan pertanyaan. Lalu selanjutnya ada summarize atau merangkul. Merangkul siapa menurut Bapak kira-kira? Merangkul yang koci. Oke, merangkul koci ya, bukan merangkul saya ya Pak. Aduh, pengennya. Dan terakhir ada appreciate. Appreciate adalah memberikan apresiasi. Otomatis Bapak nanti di akhir harus memberikan apresiasi yang penuh terhadap koci. Jangan sampai ketika koci itu bercerita ke Bapak nggak ada hasil apa-apa, malah dia teh yang harusnya plong gitu ya udah cerita ke Bapak malah kok kayaknya gini ya, nggak ada apresiasi dari Bapak. Jadi Bapak harus memberikan apresiasi seperti itu. Jadi Bapak harus melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang tadi yang pertama adalah menggunakan alur Tirta. Lalu setelah menggunakan alur Tirta, ketika coachingnya bercerita kepada Bapak, berarti Bapak harus menjadi pendengar yang baik. Nah, pendengar ini harus menggunakan rasa yang tadi gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, apakah sudah jelas Pak dengan rubrik atau penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan? Iya Ibu, ini saya sedikit kurang jelas terkait dengan tanggung jawab di alur Tirta tadi, Ibu. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Jadi tanggung jawab di sini itu maksudnya Bapak, ketika Bapak hari ini mau melaksanakan sesi coaching gitu ya bersama koci. Nah, di akhir tuh nanti Bapak akan atau mengadakan tindak lanjut ke depannya akan seperti apa? Tindak lanjut dari apa? Tindak lanjut dari hasil coaching yang sekarang Bapak akan laksanakan. Nanti akan Bapak melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini itu termasuk ke dalam salah satu proses tanggung jawab yang dilakukan oleh coach dengan koci seperti itu Bapak. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik Bapak, izinkan saya terlebih dahulu nih untuk bertanya dulu kepada Bapak. Kira-kira boleh nggak? Silahkan Ibu, silahkan, boleh. Boleh banget. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching hari ini? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kompetensi koci yang akan saya kembangkan itu ada 3 seperti yang tadi Ibu uraikan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya akan berusaha untuk hadir penuh dengan hati-hatinya juga. Kemudian juga mendengarkan dengan hati, Bu. Mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa gitu. Kemudian yang ketiganya mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Kira-kira nih dari ketiga tujuan coaching yang Bapak kembangkan, dari mulai Bapak hadir penuh dalam kegiatan coaching, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga adalah mendengar, menjadi pendengar yang sangat baik gitu ya Pak ya. Nah, dari ketiga tujuan coaching ini yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching hari ini, bagian mana menurut Bapak yang harus saya observasi gitu Pak dari ketiga ini? Iya Ibu, mohon bantuannya nanti untuk mengobservasi. Yang pertama adalah tentang kompetensi saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga sebagai memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ada 2 poin seperti itu. Jadi dari ketiga kompetensi itu Bapak memilih 2 ya Pak ya? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan dengan menggunakan yang rasa aktif, tadi gitu ya. Lalu yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak. Kemudian nih indikator
Indikator ketercapaian seperti apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan sesi coaching hari ini, Pak? Ya, ya, mungkin indikator yang ketercapaian yang pertama adalah saya akan mampu menyimak penuh, Bu. Menyimak penuh, tentunya juga menjadi pendengar yang baik, sehingga nanti saya bebas dari judgement dan asumsi-asumsi lainnya, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dari apa yang saya dengar nantinya, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Iya. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Demikian kegiatan Pra Observer kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan Siap, sebegitu sama-sama. rincinya gitu ya Pak ya, terkait kompetensi yang akan Bapak capai dan yang ingin saya observasi hari ini, Iya, seperti siap, itu. siap. Selanjutnya silakan Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama Bapak Erwin yang tadi ya Pak? Iya, betul, Oke. betul. Nanti setelah Bapak selesai melaksanakan coaching, kita kembali berbincang kembali gitu ya. Kita mencoba untuk membicarakan terkait hasil merefleksi. coaching Bapak atau merefleksi kegiatan coaching hari ini itu seperti apa. Iya Pak ya? Siap, Ibu, siap. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali Ibu, luar biasa. Saya yang berterima kasih Ibu sudah bersedia untuk mengobservasi saya nanti. Itu saja mungkin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Erwin. Bu. Silakan duduk Pak. Iya Pak, baik, terima kasih. Izin Ibu, perkenalkan ini Pak Erwin yang akan melaksanakan sesi coaching dengan saya. Kalau gitu silakan dilanjutkan ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Izin. Selamat siang Pak Erwin, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bapak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak, tetap semangat dan selalu bahagia Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Bapak. Izin Bapak bisa meminta waktunya sebentar, enggak Pak? Boleh, silakan Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Baik, jadi begini Pak. Saya kan tadi masuk ke kelas 7A ya. Awalnya sih pembelajaran berjalan dengan lancar, tapi setelah beberapa saat kok suasana belajar jadi tidak kondusif Pak. Terus anak-anak nyaribut terus, disuruh menjawab pertanyaan juga mereka tidak aktif. Serta saya jelaskan kembali materi yang saya sampaikan, mereka tidak memperhatikan gitu Pak, sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Terus bahkan ironisnya ada beberapa murid yang asik main game, jujur saya sedih dan kesal gitu Pak. Oh iya pasti Pak kalau suasana kelas seperti itu ya. Oh nggak apa-apa Pak, santai aja dulu, tenang aja dulu Pak. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Baik. Terkait dengan permasalahan yang Bapak ungkapkan. Mudah-mudahan kita dapat solusi Pak. Kesedihan, kekesalan yang Bapak rasakan itu hilang setelah kita ngobrol-ngobrol Pak. Seperti itu. Santai aja dulu Pak. Tarik nafas. Baik Pak. Gitu Pak. Ya seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, jadi yang mau kita obrolin itu adalah suasana kelas Bapak yang kurang kondusif ya Pak ya? Betul Bapak. Ya, jadi jujur saya merasa kesal Pak. Ya, marah juga, kadang juga sedih juga ya. Merasa tidak dihargai. Jadi saya menemui Bapak untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bapak. Baik Bapak. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa nih capaian yang ingin Bapak capai, tujuan yang ingin Bapak capai? Oh iya Pak, jadi saya ingin mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Saya ingin suasana di kelas menjadi kondusif, terus aktif dan menyenangkan juga Pak. Baik. Jadi kita sepakati hasil dari pembicaraan kali ini adalah mendapatkan solusi ya terhadap masalah yang sedang Bapak hadapi, sehingga suasana di kelas itu menjadi kondusif, aktif dan juga menyenangkan, begitu ya? Benar Bapak, seperti itu. Oke, baik Bapak. Selama ini apakah Bapak
pernah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Tentu sudah, Pak. Iya, Jadi iya, iya. tapi belum ada apa namanya saya tindak lanjuti Iya, karena iya, iya. hari ini saya curhat sama Bapak. Oke. Berarti sudah dilakukan refleksi, tetapi belum ditindak lanjut ya? Iya, Pak. Seperti itu. Iya. Kira-kira hasil dari refleksinya itu apa ya, Pak? Saya mendapatkan mungkin apa namanya saya mengajar kurang menyenangkan mungkin Bapak ya. Iya. Mungkin terus juga karena saya lebih banyak menjelaskan menggunakan metode ceramah, Pak. Iya. Ya, paling apa namanya diselingi dengan tanya jawab, terus juga jarang belajar secara berkelompok atau diskusi dan presentasi, Pak. Oh, iya berarti itunya di metode mengajar ya, Pak ya. Ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan masalah ini terjadi, Pak? Mungkin anak-anak bosan, Pak. Anak-anak Iya. bosan dengan cara saya mengajar. Mungkin mereka tidak tertarik dengan cara saya mengajar, sehingga mereka lebih asik di dunianya sendiri, Pak. Iya. Jadi sekarang kita tahu nih akar permasalahannya adalah dari metode yang tadi Bapak sampaikan ya. Ya benar, Pak. Jadi sebenarnya saya ingin mencoba mengubah cara mengajar saya yang berpihak pada murid dengan apa namanya mengakomodir ya semua kebutuhan murid tersebut. Mungkin dengan demikian proses pembelajaran di kelas saya bisa lebih hidup dan asik, Pak. Iya, betul. Ya, Bagus, Pak, aktif bagus. dan menyenangkan, Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan murid ya, Pak? Iya, Pak. Oke, ini sangat menarik nih. Pembelajaran apa ya kira-kira yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa gitu? Saya rasa pembelajaran berdiferensiasi, Pak, lebih cukup mungkin. Ya, itu dia bisa menjadi solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi. Lalu langkahnya bagaimana, Pak, kira-kira? Kayaknya, Pak, karena saya ingin mengakomodir ya, Pak, mengakomodir kebutuhan murid. Maka langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan siswa tersebut. Oke, menganalisis dulu ya berarti ya. Lalu setelah itu? Menyusun tujuan pembelajaran yang fleksibel, terus juga metode pembelajaran yang beragam. Misal dengan diskusi kelompok, Pak. Oh iya. Terus proyek presentasi serta aktivitas visual, video dan kinestetik, game edukasi, diferensiasi, proses belajar, diferensiasi produk belajar. Jadi belajar siswa itu bervariasi. Betul. Tidak dipaksakan sesuai dengan kehendak saya. Oke, Ini betul. rancangan penilaian yang fleksibel. Fleksibel juga ya. Oke, tadi saya tertarik juga dengan game ya. Karena tadi Bapak bilang bahwa salah satunya ada siswa yang main game juga. Betul. Luar biasa, Pak, sangat bagus. Lalu apa lagi, Pak? Mungkin sarana, Pak, dan prasarana juga harus saya siapkan. Tapi ini yang menjadi kendala juga, Pak. Oh, kenapa, Pak, bisa jadi kendala gitu? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, kan terkait dengan sarana. Iya. Dan prasarana mungkin ini akan berhubungan dengan dana, terus juga pemangku kebijakan dan rekan yang lain, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kan ini untuk kebaikan kita bersama juga. Jadi Bapak memerlukan dukungan dari siapa aja dan bentuknya kira-kira apa? Baik, Bapak, terima kasih. Tentu saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah dan rekan-rekan kerja saya, bantuannya gitu kan. Butuh seperti itu dari kepala sekolah berupa memfasilitasi saya untuk mengimplementasikan rencana saya baik terkait dengan biaya ataupun dengan lainnya, Pak. Luar biasa, Pak. Baik. Setelah menyusun rencana tadi, kemudian langkah selanjutnya adalah berkoordinasi ya dengan kepala sekolah. Ya benar, Pak. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, menceritakan apa yang saya persiapkan dan yang saya butuhkan. Iya. Juga meminta bimbingan beliau, Pak, terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya, sip.
Bagus Pak, semakin cepat itu semakin baik. Suatu rencana yang bagus dilaksanakan dengan baik. Oke, terkait dengan indikator keberhasilan dari rencana Bapak nih, kira-kira apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, indikator keberhasilan dari rencana yang saya inginkan atau dilakukan yaitu murid menjadi aktif Pak. Proses pembelajaran menjadi menyenangkan, terus juga kelas hidup dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai Oke. dengan baik. Terlihat dari hasil belajar murid yang meningkat atau ya mungkin seperti itu Pak. Iya, sip, bagus Pak, sangat baik. Jadi indikatornya adalah siswa menjadi aktif, ya, di kelas jadi menyenangkan, tujuan pembelajaran juga tercapai, ya, nilai-nilai siswa juga meningkat. Ini sangat luar biasa Pak, sangat bagus. Jadi kapan nih rencana ini Bapak akan eksekusi? Oh iya, saya akan mencoba mengimplementasikannya Pak pada pertemuan yang akan datang, mungkin ya Pak. Oke, luar biasa. Semoga rencananya lancar ya. Amin Bapak, amin. Baik Bapak, kita memasuki sesi akhir nih. Barangkali ada yang ingin Bapak curhatkan lagi mungkin? Alhamdulillah Pak, saya kira untuk saat ini cukup Pak. Iya. Baik, kira-kira perasaan Bapak setelah kita ngobrol ini bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang, plong ya. Yang asalnya sedih Pak, saya itu sekarang sudah tidak lagi. Alhamdulillah. Iya, Pak. Bahkan saya merasa tertantang Pak, untuk lebih baik lagi gitu. Terus alhamdulillah juga saya telah mengobrol sama Bapak, terus menemukan pencerahan ya tentang apa yang harus saya lakukan sebagai solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya, atas pencerahannya juga, atas bantuannya. Oke. Sama-sama Bapak, jangan sungkan untuk kita saling berbagi Pak ya. Bila ada sesuatu yang perlu dicurhatkan, jangan ragu Pak. Kita ngobrol ya, kita ngobrol lagi. Bahkan kalau bisa jadi saya nanti datang ke Bapak untuk nanyain proses, progres dari rencana yang Bapak lakukan. Jadi nanti kita akan lakukan refleksi setelah aksi yang Bapak lakukan seperti itu. Iya Bapak. Saya terima kasih ya Pak ya. Saya izin untuk undur diri Bapak. Oh, mangga Bapak, mangga. Silakan. Cukup mungkin ya Pak ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya Ibu, bagaimana menurut Ibu setelah melihat tadi proses coaching saya dengan Pak Erwin? Oke, sangat luar biasa ya Pak ya untuk pelaksanaan coaching pada hari ini yang barusan Bapak laksanakan dengan Bapak Erwin, di mana saya bisa lihat Pak Erwin sudah mulai bisa terbuka sama Bapak gitu terkait permasalahan yang beliau hadapi itu tidak canggung untuk menceritakan kepada Bapak karena Bapak sudah bisa sudah bisa mendengarkan dengan rasa yang tadi kita bahas gitu ya Pak ya. Terima kasih. Jadi ya sangat bagus Bapak, nanti bisa dilanjutkan ke depannya ya Pak ya. Oke, baik Bapak nih setelah Bapak melakukan coaching barusan, perasaan Bapak bagaimana setelah melakukan coaching hari ini? Oke, luar biasa Ibu. Saya merasa senang. Iya. Awalnya saya ikut larut dengan apa yang Pak Erwin rasakan. Mungkin itu bentuk dari empati saya. Alhamdulillah. Tapi setelah saya mencoba untuk membimbing menemukan solusi dari permasalahan beliau, akhirnya saya senang ternyata membantu orang itu luar biasa indah. Seperti itu. Betul. Intinya tambah semangat lagi dan semakin tertantang untuk berbuat baik. Gitu. Iya, baik Bapak. Baik Pak, pada saat kegiatan coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan gitu ya pada kompetensi coaching Bapak yang barusan sudah Bapak lakukan, kira-kira nih proses apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching hari ini Pak? Oke, luar biasa Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama, Bapak. Terkait dengan itu saya merasa sudah cukup fokus terhadap coaching. Kemudian saya juga sudah mampu mendengarkan
dengan penuh ya. Saya mencoba juga di sana ada rasanya juga di dalam proses mendengarkan. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta yang tadi tadi Ibu sampaikan. Iya, betul. Baik Pak, jadi semuanya sudah tercapai ya, semuanya baik indikatornya dan kompetensi sudah Bapak capai gitu pada saat kegiatan coaching tadi. Berdasarkan observasi saya, percakapan Bapak pada kegiatan coaching yang telah Bapak laksanakan, itu sudah berjalan dengan sangat amat baik gitu ya Pak ya. Sudah tadi saya lihat dari awal sampai penutupan tadi gitu ya, sesi akhir sudah sangat baik gitu ya, seperti itu. Dimana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur tirta. Jadi Bapak memberikan pertanyaannya pun tidak asal-asalan, sesuai alur tirta semuanya seperti itu. Kemudian Bapak sudah menanyakan tujuan pada sesi coaching kepada coachi gitu ya Pak ya. Sudah membuat coachi untuk mengidentifikasi suatu masalahnya. Kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Mengidentifikasi udah, menyelesaikan permasalahannya pun sudah, seperti itu ya. Bapak juga sudah memancing beliau untuk mencoba berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab seperti itu ya Pak ya, dalam menjalankan rencana aksinya. Oke. Selain itu Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus terhadap coaching Bapak gitu. Jadi Bapak tidak kesana kesini, jadi tetap fokus aja gitu ya terhadap coaching Bapak. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, lalu Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot tentunya. Sesuai apa yang telah Bapak sampaikan pada kegiatan pra-observasi tadi ya Pak ya. Oke. Menurut saya semuanya sudah baik Bapak, tidak ada kekurangan sedikit pun, sudah sesuai gitu ya apa yang telah Bapak lakukan pada sesi coaching tadi seperti itu. Baik, selanjutnya kira-kira nih kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Oke, terima kasih Ibu atas hasil observasi yang Ibu lakukan. Saya sangat tersanjung Bu. Dan saya jauh dari sempurna, tetapi ini menjadi motivasi bagi saya. Untuk kedepannya saya mungkin akan semakin berlatih untuk jauh lebih baik lagi di sesi coaching yang akan saya lakukan di kemudian hari. Iya, baik. Dan tentunya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot lagi, lebih mengena lagi terhadap permasalahan yang coachi hadapi seperti itu, agar coachi merasa nyaman terhadap jawaban yang coachi berikan. Jadi juga coachinya tidak merasa bingung tentang itu yang poin utama ya. Iya, dari terhadap pertanyaan yang saya berikan seperti itu Ibu. Jadi intinya saya akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, kalau gitu kan hari ini saya lihat emang sudah berjalan dengan sangat amat baik, lancar ya untuk kegiatan coaching hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak gitu ya. Saya hari ini sudah bisa mengobservasi Bapak gitu ya, sangat bagus lah hasilnya seperti itu ya. Sukses selalu bagi Bapak ya, sehat-sehat terus Bapak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.